akan menjelaskan jurnal kami yaitu Etika Komunikasi, menanamkan pemahaman etika komunikasi verbal kepada mahasiswa. Poin pertama yaitu pengertian etika, yang mana etika sendiri itu berasal dari kata Yunani disebut ethos dan etikos, yang berarti kebiasaan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruknya tingkah laku manusia. Etika itu merupakan cabang dari aksiologi, yaitu tentang nilai yang mengutamakan terkait salah dan benar mengenai pengertian lain tentang moral dan immoral. Menurut Baharuddin Salam, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yang mana dapat dinilai baik dan tidak baik. Etika tidak terpaku dengan cara dilakukannya pada suatu perbuatan. Etika ini dapat digunakan dalam nilai-nilai dan norma yang menjadi suatu pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku manusia. Selanjutnya di poin kedua yaitu ada pengertian komunikasi, yang mana komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti communication, yang mana istilah dari sumber ini itu berarti sama makna, yaitu makna mengenai suatu hal. Komunikasi itu merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi ini, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dari kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam masyarakat. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat, dari segala sesuatu yang akan dilakukannya dan apa yang akan dikatakan. Dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, itu terdapat manfaat yang harus kita ketahui agar dapat mencapai komunikasi yang efektif. Bagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa nilai-nilai atau standar-standar menjadi dasar kesepakatan masyarakat sebagai landasan atau pedoman dalam berperilaku. Nah, komunikasi yang baik akan menimbulkan hal-hal positif antar manusia. Begitupun sebaliknya, jika budaya komunikasi tidak dapat dipahami, maka akan terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan yang dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya pengertian etika komunikasi verbal. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya menyebutkan bahwa simbol pesan verbal atau semua jenis simbol menggunakan satu kata atau lebih. Komunikasi verbal di sini adalah komunikasi yang menggunakan simbol atau kata-kata baik yang dinyatakan secara oral ataupun lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan komunikasi tulisan ialah apabila keputusan yang akan disampaikan oleh seorang dosen disandingkan dengan simbol-simbol kemudian yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Komunikasi verbal ini dapat dilangsungkan dengan kata-kata seperti penggunaan tulisan, surat, buku, majalah, koran, dan lain-lain. Setiap aktivitas massa apapun, saat ini media massa menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penyampaian pesan kepada publik. Contohnya saat aktivitas belajar mengajar pada sektor pendidikan. Komunikasi verbal yang baik yang melibatkan kejelasan, ketepatan, dan penggunaan bahasa yang sesuai yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Komunikasi verbal di sini melibatkan prinsip-prinsip yang menjadikan interaksi verbal antara dosen dan mahasiswa secara efektif, transparan, dan edukatif. Berikut beberapa contoh peran etika komunikasi verbal dalam sektor pendidikan. Yang pertama ada penyampaian yang jelas. Di sini dosen harus menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ada ekspresi emosi. Dosen menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan konteks untuk menyampaikan emosi dan sikap secara lebih jelas. Kemudian ada umpan balik positif. Dosen dapat memberikan umpan balik yang positif untuk meningkatkan semangat belajar dan keterlibatan mahasiswa dengan memberikan umpan balik yang positif. Selanjutnya, alat bantu pembelajaran. Penggunaan alat bantu visual seperti slide presentasi, papan tulis interaktif, dan atau multimedia dapat membantu menyampaikan informasi dengan baik dan lebih jelas dan menarik perhatian mahasiswa. Penggunaan intonasi yang tepat, mengubah intonasi suara untuk menekankan poin-poin penting untuk dalam pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lebih terlibat untuk memahami materi dengan baik. Dengan begitu, etika komunikasi verbal pada pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menjadikan interaksi verbal antara dosen dan mahasiswa secara efektif,
transparan, dan edukatif. Melalui proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Baik, selanjutnya adalah pemahaman etika komunikasi verbal kepada mahasiswa. Nah, komunikasi verbal ini menjadi sarana fundamental dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian komunikasi verbal tidak semata-mata menggunakan kata-kata, baik secara tulisan maupun juga lisan. Namun juga harus disertai etika komunikasi yang baik, khususnya bagi mahasiswa. Nah, etika komunikasi verbal yang terjadi di lingkungan kampus itu meliputi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan staf kampus. Nah, dalam hal ini, dosen diharapkan itu mampu berperan penting dalam menanamkan arti penting dan manfaat dari etika komunikasi itu sendiri. Pemahaman etika komunikasi verbal bagi mahasiswa menjadi aspek yang krusial dalam proses akademik dan pengembangan diri mahasiswa. Dalam konteks akademik ini, komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan staf kampus itu tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis dalam komunikasi yang jelas dan koheren, tetapi juga harus mampu mengkomunikasikan pesan komunikasi itu dengan cara menghormati lawan jenisnya. Komunikasi yang etis ini berfungsi untuk memperlancar proses akademik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dosen sebagai figur otoritas dan sumber utama ilmu memiliki peran signifikan dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya etika komunikasi verbal kepada mahasiswa. Dosen di sini diharapkan mampu menjadi panutan agar mahasiswa menjadi lebih baik secara intelektual maupun tingkah laku. Nah, untuk membangun komunikasi yang efektif, mahasiswa itu perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan dengan baik adalah fondasi dalam interaksi yang sehat. Ketika mahasiswa mendengarkan dengan seksama, pesan yang disampaikan oleh dosen cenderung akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh mahasiswa, sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman. Nah, mengingat sekarang memasuki era teknologi yang tentunya komunikasi itu dilakukan tidak hanya secara langsung, melainkan juga bisa melalui teknologi seperti penggunaan WhatsApp. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghubungi dosen. Yang pertama adalah pilih waktu yang tepat. Jadi, dalam menghubungi dosen itu pilih waktu yang tepat. Hubungi di jam-jam kerja sehingga tidak mengganggu waktu istirahat dosen. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang efektif dan jangan lupa diawali dengan salam dan sapaan yang baik. Yang ketiga, perkenalkan diri secara jelas. Nah, karena seorang dosen itu tidak mungkin mengingat satu persatu mahasiswanya, sehingga kita sebagai mahasiswa itu harus memperkenalkan diri secara jelas agar memudahkan dosen dalam berinteraksi. Nah, yang keempat, sampaikan keperluan dengan bahasa yang sopan. Jadi, pesan ini sejatinya dalam teknologi, pesan yang kita sampaikan itu tidak memiliki nada. Jadi, usahakan gunakan emoticon sehingga untuk upaya menambahkan nada bicara agar terdengar sopan. Seperti itu. Nah, pemahaman dan penerapan etika komunikasi verbal oleh mahasiswa ini tidak hanya memfasilitasi interaksi akademik yang efektif, tetapi juga membentuk dasar penting bagi pembentukan karakter mereka sebagai calon profesional di masa depan. Dengan menerapkan etika komunikasi verbal yang baik, mahasiswa belajar menjadi komunikator yang efektif, penuh tanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi dalam setiap interaksi yang mereka lakukan.